Bismillahirrahmanirrahim. 24 September 2024 kita akan mengadakan perjalanan menyusuri jalan ruas Lede Bobong. Start dari Desa Anggele, ibu kota Kecamatan Taliabu, Barat Laut. Saat ini kita telah berada di depan gerbang Desa Onemai. Kita akan menyusuri perbatasan Desa Onemai dan Desa Anggele. Nah, di depan sana adalah lapangan bola kaki dan sekaligus alun-alun kantor Kecamatan Taliabu, Barat Laut. Jalannya di tengah-tengah ibu kota kecamatan pada perbatasan Desa Anggele, Desa Onemai, masih tanah seperti ini. Cuma alhamdulillah tanahnya sudah tanah Damato, tanah sirtu yang baik. Permisi Bu. Ya, seperti ini wujudnya. Belum pernah diaspal sama sekali selama bumi berputar, selama Indonesia merdeka. Terlihat dari jauh pintu kantor kecamatan masih terbuka. Entah ada yang berkantor atau tidak, wallahu alam. Ya, di sini banyak baliho yang tidak bertanggung jawab terhadap kondisi jalan ruas Bobong Lede. Ini kita saat ini berada di Jalan Poros Lede Bobong atau Bobong Lede di tengah-tengah ibu kota Kecamatan Taliabu, Barat Laut. Lede adalah sebuah ibu kota kecamatan terbesar atau kecamatan terbesar di pantai barat sudut barat laut Pulau Taliabu. Kemudian Bobong adalah ibu kota Kecamatan Taliabu Barat sekaligus ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Dan Gele berada di antara keduanya itu. Gele adalah ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut yang berada di antara dua kecamatan yang besar, yaitu Kecamatan Lede dan Kecamatan Taliabu Barat Laut, ibu kotanya Gele. Nah, di sini ada sepotong jalan rabat beton mangkrak. Ini apa? Pada ruas Bobong Gele Lede. Ya, jalan rabat beton ini tidak pernah diselesaikan selama 4 pemilihan bupati, 4 kali pemilihan bupati. Ya. Jadi rabat beton mangkrak ini dikerjakan setelah pemilihan bupati yang keempat. Ya, setelah pemilihan bupati yang keempat, ada perencanaan pembangunan jalan raya ruas Beringin Lede melintas di tengah-tengah ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut, tapi mangkrak dan tidak ada solusi dari pemerintah daerah setempat. Pekerjaan ini mulai dari awal 2023, tapi sebenarnya tendernya sudah selesai di Agustus 2022. Ya, 2 Agustus 2022.
pekerjaannya baru mulai di awal 2003. Mangkraknya di pertengahan 2003 sampai hari ini 24 September 2024 mangkrak, dan hasilnya adalah jalan tanah. Jalan tanah seperti ini. Kita sudah bertemu, ada 2 orang tadi yang naik motor darat. Kedua-duanya adalah pendukung pemerintah daerah Pulau Taliabu dan tidak peduli dengan kondisi jalan seperti ini. Mereka beranggapan bahwa kondisi jalan mangkrak ini adalah hal yang wajar dan biasa-biasa saja. Jalan tanah liat seperti ini yang berdebu di kala musim panas dan berlumpur di kala musim hujan, bagi mereka itu hal yang tiada masalah. Ya, mirip seperti kerbau yang bermain di lumpur, menganggap lumpur itu bukan masalah, bahkan itu suatu hal yang menggembirakan. Nah, tipe manusia seperti itu di Kabupaten Pulau Taliabu masih cukup banyak. Ya. Dan kelompok inilah yang selalu memenangkan pertarungan pilkada. Pemilu kada, pemilihan kepala daerah, selalu mereka menang karena mereka mayoritas. Jadi pemilihan kepala daerah secara langsung itu, ketika yang mayoritas adalah para pendukung jalan lumpur, jalan becek, tanah liat, maka mereka lah yang menang. Karena mereka ini tidak berpikir tentang pengembangan roda ekonomi. Yang penting mereka dapat jatah sapi, bantuan sapi, atau mereka dapat uang, atau anaknya jadi PNS, atau anaknya dapat jabatan sedikit. Orang di Kecamatan Talaw Barat Laut bilang pangkabeleke, pangkat yang terbuat dari kaleng susu. Nah, itu ada tipe manusia seperti itu yang bangga dengan pangkat walaupun dicetak dari kaleng susu. Nah, tipe manusia seperti itu di Kecamatan Talaw Barat Laut dan Taliabu pada umumnya itu masih banyak sekali. Banyak sekali. Manusia-manusia yang hanya bergembira dengan kondisi yang ada ini. Nah, itulah yang disebut dengan kezaliman pasif. Jadi kezaliman itu ada 2. Ada kezaliman aktif, yaitu para pelaku kejahatan, dan kezaliman pasif, yaitu mereka yang menjadi penggemar atau penonton atau pendukung para pelaku kezaliman aktif. Jadi kezaliman pasif itu adalah orang yang mendiamkan kezaliman aktif. Mantap sekali Pak Guru. Ya, sarjana-sarjana dan orang-orang terdidik yang juga menganggap bahwa segala sesuatu kejahatan penguasa itu adalah hal yang wajar dan biarlah proses alam yang merubahnya, itu banyak sekali, banyak di Pulau Taliabu, dan kita sering berdiskusi. Nah, ketika pemerintah daerah misalnya membangun jalan mangkrak begini sepotong-sepotong, itu mereka anggap hal yang baik, yang harus disyukuri. Jadi mereka bersyukur dengan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Nah, mereka tidak mau berpihak kepada masyarakat yang membayar pajak, pemilik APBD yang bernilai ratusan miliar sampai mendekati 1 triliun. Mereka tidak berpihak pada masyarakat pemilik APBD itu. Mereka berpihak kepada penguasa APBD, pengguna APBD, dan digunakan anggarannya tidak tepat sasaran dan terjadi pemborosan yang entah kemana arahnya, kita tidak tahu. Karena tidak ada sistem transparansi pada pemerintahan daerah kita. Nah, olehnya itu diharap bantuan dari semua pihak
untuk mengatasi persoalan seperti ini. Saya masih melintasi rabat beton mangkrak di Desa Salati yang bernilai 6,6 miliar. Panjangnya hanya di Desa Salati, hanya sepanjang Desa Salati, bahkan lebih panjang Desa Salati. Nah, ini batasnya di di jembatan Desa Salati. Nah, ini motor saya ini sudah bunyi-bunyi kikuk-kikuk ini, tidak tahu apanya yang berbunyi ini. Ya dicuek saja, belum sempat dibenahi. Iya. Nah, ini ujung rabat beton mangkrak. Nah, tepat di simpang 4. Ada simpang 4 ini. Di simpang 4 ini tembus ke Bobong yang sebelah kiri ini, tapi tidak ada yang mau membangunnya. Ya, dulu ada seorang bupati namanya Ahmad Hidayat Mus. Dia tidak mau bangun jalan, dia hanya mengatakan itu provinsi punya urusan, bukan dia punya urusan. Katanya gubernur yang punya urusan, nanti dia jadi gubernur dia bangun, katanya begitu. Ya, padahal visi misinya di tahun 2005 saat dia calon bupati, katanya ingin membangun jalan keliling Pulau Taliabu, bahkan membangun jembatan penghubung dua pulau, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu di Selat Capalulu. Ya, kita berada di ujung Desa Salati. Sini banyak pohon kelapa. Jadi maskernya kita harus benahi dulu, berhubung ini debu. Motor yang sedang melintas itu membuat terjadinya kepulan debu tebal. Lagian tangan kita juga mau diistirahatkan, masih capek. Jalan dengan sebelah tangan sambil memegang handphone. Ikuti perjalanan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang ini adalah jalan ruas Salati Beringin, yang di kala musim hujan ini adalah lautan lumpur, dan di kala musim panas adalah lautan debu. Berdebu di kala musim panas, berlumpur di kala musim hujan. Itulah fenomena yang terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu ruas Beringin Salati yang baru berjarak 20-an kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Bobong. Saat ini saya sudah berada di Waibua. Ini adalah sungai yang hanya mengalir deras di kala hujan deras. Ya, ketika ada hujan deras di gunung, maka sungai ini akan banjir dan menggenangi seluruh areal perkebunan di sekitar sini. Bahkan jalanan ini tenggelam, tapi alhamdulillah hari ini ada yang bangun jembatan darurat di sini. Ini orang yang sebenarnya hatinya mulia orang ini. Terima kasih banyak atas semua yang berpartisipasi. Terima kasih banyak kepada semua yang bekerja sama membangun jembatan ini. Ini adalah amal jariah. Ini adalah kewajiban pemerintah daerah, penguasa anggaran yang mendekati 1 triliun setiap tahun itu. Masa kabupaten lain cuma anggaran 500 miliar bisa aspal jalan dan jembatan sejauh 350 kilo. Di Taliabu, Bobong, Beringin ini cuma 20-an kilo. Kenapa tidak bangun jembatan di tempat ini? Ini kewajiban pemerintah daerah. Tapi sayang pemerintah daerah kita hanya santai memperkaya diri dan bupatinya hanya sibuk mau calon gubernur Maluku Utara. Ini harus menjadi perhatian segenap rakyat Maluku Utara untuk waspada dengan pemimpin jenis ini atau calon kepala daerah jenis ini. Ini sangat berbahaya, ini sangat berbahaya sekali. Lihat, di tempat ini tidak ada upaya untuk membangun jembatan ini. Ini bentangannya ini kurang lebih 15 meter ini harus dibangun jembatan ini. Tapi mereka justru timbun ini, mereka timbun ditutup. Seakan-akan ini telaga mati begitu. Ini luapan airnya luar biasa kalau hujan di tempat ini. Mereka hanya buat aliran kecil di situ. Padahal harusnya selebar ini juga, ini kan buatan alam. Alam sudah bentuk seperti ini, kita harus ikuti. Bahkan harus lebih lebar dari ini, jembatannya harus lebih panjang.
harus minimal 20 meter atau 25 meter. Ini dari tiang listrik ke tiang listrik ini 50 meter ini. Ya harus sepanjang 50 meter lah. Ya agar supaya ketika banjir tidak merusak tiang jembatan. Saat ini saya berada di ruas Banai Bawang. Ini jalan di pesisir pantai yang saat ini sedang dibenahi. Kabarnya akan dibenahi sejauh 2 km. Tapi tidak tahu apakah sampai pada pengaspalan atau hanya pembenahan seperti ini. Kita tidak tahu, nanti kita akan lihat perkembangannya di hari-hari mendatang. Di depan ini ada lautan yang terbentang jauh. Di sana ada Pulau Bokan, Kabupaten Banggai Laut, di mana seluruh ruas jalan antar desa sudah diaspal dengan baik. Ya, jadi depan sana itu adalah Kabupaten Banggai Laut. Ya, moga-moga Kabupaten Pulau Talebo bisa meniru Kabupaten Banggai Laut, di mana dalam tempo 4 tahun saja seluruh ruas jalan sudah teraspal dengan baik. Kabupaten Pulau Talebo sudah 20 tahun dipimpin oleh satu keluarga, satu famili, satu partai politik. Tapi sampai hari ini jalannya sebagian besar masih jalan tanah seperti ini. Bahkan masih mencapai 6 kecamatan dari 8 kecamatan. Saya ulangi, dari 8 kecamatan, 6 kecamatan belum diaspal, masih jalan tanah liat, tanah pasir, tanah berbatu. Begitulah kondisi Pulau Talebo setelah 4 kali pemilihan bupati. Sangat berbeda jauh dengan kabupaten di seberang lautan sana, yaitu Kabupaten Banggai Laut, yang hanya 4 tahun sudah mampu mengaspal jalan di seluruh ruas jalan antar kecamatan se-Kabupaten Banggai Laut. Konon kabarnya mencapai 350 km dalam tempo 4 tahun saja. Saat ini kita telah berada di markas Paslon Abdi nomor urut 3 menuju Talebo Emas. Saat ini akan adakan pawai dalam rangka menyambut kegiatan kampanye dalam pemilu kada tahun 2024. Nah. Rombongan paslon nomor urut 3. Saya ulangi, rombongan paslon nomor urut 3. Pawai film pemilu kada damai. Pawai pemilu kada damai. Demi menyongsong Talebo Emas. Menyongsong Talebo yang lebih beradab, yang lebih berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Kita ketahui bahwa jalanan di Pulau Talebo di 6 kecamatan masih lumpur dan tanah liat, kerikil, batu, dan pasir, belum diaspal, sehingga kesejahteraan rakyat masih sangat jauh. Olehnya itu, marilah kita mendukung Abdi Paslon nomor urut 3 demi mewujudkan Talebo yang lebih beradab dan lebih berkemanusiaan. Rombongan paslon nomor urut 3 Abdi menuju Talebo Emas sudah bergerak menuju ke ibu kota kecamatan Talebo Barat atau ke Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Talebo.
Ya, stop. Nah, semua diam. Berada di posisi belakang Sam supaya pergerakan terarah dan sistematis. Hari ini kita berkesempatan menghadiri suksesi pilkada deklarasi pilkada damai yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Simpatisan Adi hadir untuk mensukseskan kegiatan tersebut dalam rangka menciptakan pilkada yang aman, damai, kondusif. Karena pertahanan kali ini yang kita harapkan adalah pertahanan konsep budaya dan gagasan agar pilkada dengan biaya yang cukup tinggi bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan memiliki standar yang teruji di hadapan publik. Ketiga calon kandidat adalah putra putri terbaik Kabupaten Pulau Taliabu. Maka dari itu diharapkan kepada coba kasih maju-maju supaya apa namanya kita punya sound ini kedengaran di yang lain juga bisa lewat. Konsolidasi kita hari ini masih sangat kurang, tapi sudah sangat banyak yang berpartisipasi. Terima kasih atas keluangan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk hadir dalam melaksanakan deklarasi damai yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dalam menghadapi momentum pemilihan tahun 2024. Ya, terarah. Selama ini mereka yang menunjukkan kekuatan, hari ini kita menampakkan sedikit kekuatan yang kita miliki. Konsolidasi kita belum terlalu, konsolidasi kita sudah rapi, namun banyak saudara-saudara kita yang belum memiliki kesempatan waktu deklarasi damai ini dalam rangka menyongsong pilkada yang damai. Dalam artian bahwa yang dikedepankan adalah konsep, gagasan dan ide serta visi-visi untuk membangun Kabupaten Pulau Taliabu yang lebih baik, maju, mandiri, dan berdaya saing. Maka dari itu, harapan kita adalah seluruh tim dan simpatisan untuk selalu bekerja keras masa untuk menuju dan memenangkan pasangan calon nomor 3 Abdi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini paslon nomor urut 3 Abdi menuju Taliabu Emas melakukan konvoi dalam rangka menyongsong Pinmulu Kada Damai. Diharapkan kepada segenap warga masyarakat Pulau Taliabu untuk menghormati dan menjunjung tinggi kemanusiaan, persaudaraan, dan adab agar pemilu kada di tahun ini berjalan dengan tentram dan damai. Yang perlu dikedepankan adalah gagasan, program untuk Taliabu yang lebih baik. Kita ketahui bahwa Taliabu selama ini berada dalam kondisi yang serba terbatas,
serba kekurangan. Di mana-mana jalan berlumpur, jembatan cuma tiang, banyak jalanan yang dilintasi air seperti yang sedang kita lintasi saat ini. Di sebelah kanan jalan ini adalah sungai yang tidak pernah dinormalisasi. Di jalan ruas Senggele, Beringin, Lede, jalannya masih lumpur dan tanah. Belum pernah mendapat sentuhan pembangunan setelah 4 kali pemilihan bupati. Lihat di sebelah kanan jalan. Di sini ada sungai yang tidak pernah dinormalisasi. Ketika hujan datang, ketika banjir tiba, airnya mengalir di tengah jalan protokol yang merupakan jalan yang harus mendapatkan perlakuan yang terbaik di Pulau Taliabu. Karena ini jalan yang akan dilintasi oleh pemimpin daerah dari rumah menuju ke kantor bupati. Ini menunjukkan kelemahan pemerintah daerah yang pernah berlalu. Olehnya itu, ABRI menuju Taliabu Emas, paslon nomor urut 3 akan memperbaiki semua ini, akan membenahi segala keterbatasan kekurangan di Kabupaten Pulau Taliabu. Negeri yang kaya raya ini, yang penuh dengan potensi hutan, potensi tambang, masyarakatnya memiliki etos kerja yang luar biasa. Di siang hari mereka sebagai petani, di malam hari sebagai nelayan. 24 jam nyaris tak pernah beristirahat. Begitu rajinnya masyarakat Pulau Taliabu. Akan tetapi kondisi itu tidak gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah yang pernah menjabat di negeri ini, di mana infrastruktur masih serba terbatas. Hari ini kita melihat jalan aspal, tapi jalan aspal ini hanya berada di Kecamatan Taliabu Barat. Di Kecamatan Taliabu Barat Laut, 90% jalannya masih lumpur. Begitu pula kecamatan di Taliabu Selatan dan kecamatan di Taliabu Timur. Baru 2 kecamatan yang ada jalan aspalnya setelah 4 kali pemilihan bupati. Olehnya itu diharap kepada segenap rakyat Taliabu, seluruh jiwa pilih Taliabu, mari saatnya kita memenangkan rakyat Pulau Taliabu. Saatnya rakyat Taliabu harus memenangkan pertarungan pemilu kada di tahun 2024 ini. Pasangan independen paslon nomor urut 3 ABRI menuju Taliabu Emas harus menjadi pemenang pada pemilu kada di tahun 2024 ini, agar infrastruktur yang serba terbatas, jalanan yang masih berlumpur, jembatan yang cuma tiang segera diperbaiki. Kita ketahui bahwa Kepres nomor 63 tahun 2020 membuktikan bahwa Kabupaten Pulau Taliabu adalah salah satu dari kabupaten yang tertinggal dari sekian kabupaten yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan, ini adalah fakta bahwa kita sangat ketinggalan zaman. Kita adalah sebuah kabupaten yang sangat jauh dari harapan. Kita adalah kabupaten yang serba tertinggal, serba terbatas. Di saat kabupaten tetangga kita dengan potensi yang serba terbatas, mereka sudah menikmati infrastruktur yang sangat memadai. Mereka sudah punya jalan darat yang diaspal, jembatan yang bagus,
Maka dari itu, harapan kami dalam pemilihan kali ini dihimbau kepada setiap tim bakal kandidat untuk selalu mengedepankan gagasan-gagasan dan visi-visi kita bersama. Mari kita tawarkan kepada rakyat apa program yang akan kita laksanakan ketika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan kami hadir hari ini adalah untuk menghadiri deklarasi damai kami dari pasangan nomor 3 Abdi hadir untuk menghadiri deklarasi damai yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, jangan terlalu lambat lagi. Jangan sampai Kabupaten Pulau Taliabu dalam angka deklarasi pemilu damai tahun 2024-2029. Jadi kami dari tim Abdi bersama simpatisan ingin menyaksikan deklarasi tersebut dengan baik. Harapan kita pemilu kali ini terlaksana dengan baik, adil, damai, aman, dan berhasil menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, diharapkan untuk selalu dalam komando Kabupaten Pulau Taliabu. Dipercepat sedikit supaya kita sama-sama hadir, karena di sana juga pasti ada rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, semua di waktu-waktu di sana, waktu-waktu. Ya, dari tim Abdi tetap dalam komando, tetap dalam barisan-barisan, karena kehendak kita pada siang menjelang sore hari ini adalah untuk kepada seluruh masyarakat pengguna jalan. Kami minta sedikit ruang dan waktu, karena pada siang menjelang sore hari ini kami menggunakan fasilitas ini dalam rangka untuk menciptakan, dalam rangka untuk menghadiri pilkada, deklarasi pilkada damai. Ya, mantap. Mari sama-sama kita menciptakan pilkada yang damai dan bermartabat untuk menghadirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang berbudi pekerti, pemimpin-pemimpin yang memikirkan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Ya, boleh bereuforiya, namun jangan sampai pada 2024 ini jangan euforia yang bahagia, euforia yang menyenangkan. Jangan sampai ada hal-hal yang merugikan kita, karena tujuan kita adalah untuk membangun Kabupaten Taliabu yang baik, Taliabu yang maju, Taliabu yang berdaya saing. Mohon maaf kepada para pengguna jalan, kami minta sedikit waktu, karena kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, dengan tidak bosan-bosannya kami harapkan kepada seluruh simpatisan Abdi untuk mengikuti komando. Hari ini adalah
di mana KPU dan 3 calon kandidat melaksanakan deklarasi damai, di mana kita selaku pendukung, kita selaku simpatisan berharap agar pemilu kali ini juga berlangsung dengan damai. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan untuk mengatur keterangan di bagian atas, di bagian ya, tadi Bapak Polisi, terima kasih atas keamanannya. Kami juga tetap dalam satu komando untuk menyukseskan kegiatan hari ini, yaitu deklarasi pemilu damai untuk kita masyarakat Taliabu yang berharap ya diharapkan untuk maju ke depan. Kita saksikan bersama-sama, ini adalah deklarasi damai supaya simpatisan tahu bahwa pilkada yang bagus itu pilkada yang dilaksanakan dalam keadaan yang damai, aman, dan sejahtera. Jadi harapan kita pilkada tahun terlaksana dalam suatu suasana kekeluargaan, terlaksana dalam suatu suasana paguyuban, di mana konsep-konsep dan gagasan generasi-generasi muda yang berada di kampanye masing-masing kandidat dilaksanakan dalam sebuah ide-ide, dibentuk dalam sebuah konsep-konsep, visi-visi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, terima kasih. Deklarasi pemilu pilkada yang damai yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu dan dihadiri oleh ketiga calon kandidat bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu 2024-2029. Maka dari itu kita berinisiatif untuk hadir agar simpatisan ini tahu bahwa kami juga menandatangani deklarasi ini. Kami juga menandatangani untuk tenang-tenang, jangan terlalu banyak euforia. Acara deklarasi damai sudah berakhir dan rombongan calon bupati dan wakil bupati Pulau Taliabu akan melakukan konvoi keliling desa dan desa Bobong. Saat ini rombongan rapatkan nomor 3 dan kita telah cek dulu dengan keadaan selama ini. Adakan konvoi keliling Bobong. Kita keluar dari main PC. Kita perbaiki jalan saudara sekalian. Kabupaten Pulau Taliabu. Kita tidak lagi main rakit-rakitan. Kita perbaiki jabatannya kita. Bersama abdi kita bangun Kabupaten Pulau Taliabu yang kita cintai. Betul saudaraku? Ini adalah langkah awal kita. Ini adalah langkah pertama kita untuk melakukan gerakan perubahan di Kabupaten Pulau Taliabu. Kita harus bersama-sama komitmen, konsisten untuk kemajuan Kabupaten Pulau Taliabu. Kita sudah jenuh dengan keadaan selama ini, kondisi selama ini yang mengharuskan kita bermain lumpur. Mantap. Kondisi yang mengharuskan kita naik rakit dengan biaya yang cukup mahal, Bapak Ibu sekalian. Kondisi yang membuat wajah Ibu Kota Bobong tidak maju-maju.
semua dalam komando, semua dalam komando. Ya, mobil di depan dulu. Kita tetap jaga, kita bantu dari kepolisian dalam menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan hari ini maupun dalam kegiatan mengawal pilkada tahun 2024. Pasangan Abdi hadir melalui calon independen yang langsung didukung oleh rakyat Kabupaten Pulau Taliabu. Kita tidak memiliki warna karena kita adalah masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang menginginkan perubahan untuk Taliabu yang lebih baik, Taliabu yang memiliki daya saing. Bersama Abdi kita titipkan harapan itu, saudara-saudara sekalian. Ini adalah momentum terbaik untuk mengawal putra terbaik Kabupaten Pulau Taliabu, Bapak Haji Abdi Jaama, sarjana hukum, bersama Bapak Dedi Mirza. Tentu adat kita hari ini memiliki pengalaman yang cukup baik, pengalaman yang banyak, memiliki konsep untuk bagaimana membawa Taliabu ke arah yang lebih baik. Maka kehadiran kita di sini sangat tidak salah. Kehadiran kita di sini benar, saudara sekalian. Kita dititipkan amanah untuk mengubah wajah Taliabu 5 tahun ke depan. Kita harus memiliki sumber daya manusia yang unggul. Persoalan kecil namun sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Saatnya Bapak Ibu sekalian, kita merubah wajah Taliabu dengan menitipkan amanah itu kepada orang-orang yang amanah, kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Kita bawa Taliabu ini 5 tahun ke depan kepada zona yang nyaman, zona yang maju. Tidak boleh kata tertinggal terus, tidak boleh. Jangan ada nonsense. Kita mandiri sendiri. Kalaupun ada bantuan-bantuan itu, kalau ada bantuan itu jangan bisik-bisik. Semuanya di mana? Orang yang kurang mampu, orang yang berhak, bukan kasih. Abdi! Maka saya mengimbau sekali lagi kepada masyarakat Kabupaten Taliabu untuk menitipkan amanah itu kepada orang yang dipercaya. Orang ini, bagaimana aturan mau maju, bagaimana aturan mau berkembang. Meningkatkan pendapatan guru. Bagaimana guru-guru kita bisa sejahtera kalau terpernah mendapatkan sentuhan? Bagaimana pedagang-pedagang kita akan laku jualannya kalau masyarakat tidak doi? Maka mari sama-sama kita bangun Kabupaten Pulau Taliabu ini menuju perubahan. Bersama Abdi kita titipkan harapan itu. Bapak Ibu sekalian, yang terbaik, putra yang terbaik adalah kita ini yang masih hidup bersih. Wakatobi. Cari Wakatobi, apakah mereka pernah tersangka atau terduga kasus korupsi? Cari Bapak Ibu sekalian. Kami pertaruhkan mereka adalah hidup bersih. Padahal mereka juga pernah menjabat 2 periode, bahkan 3 periode di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3 periode mereka menjabat, tidak pernah ada mendengarkan kabar bahwa beliau korupsi. Kita lihat 1 periode, kalau beliau telah berjalan, dia telah ambil ke jalan, makanya BPKP tidak pernah meminta surat kepada untuk melakukan pengembalian uang.
Dia punya adalah dia punya, orang punya adalah orang punya. Satu orang akan maju, orang ini telah beli di Bogor karena jalan rusak, Bapak Ibu sekalian, rusak jalannya. Apalagi baru berharap orang Samudia tetap belanja di sini. Dari mati. Bagaimana wajah Bapak kita? Bagaimana ekonomi kita bisa dengan baik? Kalau berita itu dikorupsi. Abdi hadir untuk itu. Abdi hadir dengan membawa isu perubahan untuk Kabupaten Pulau Taliabu yang lebih baik. Pengembangan ekonomi rakyat. Titipkan amanah itu. Abdi hadir untuk mengembangkan ekonomi rakyat. Bagaimana bangsa bisa berkembang? Kalau tak ada doi untuk kita simpan, kalau tak ada doi di dalam untuk kita pinjam, setengah mati dan mereka cerita mati. Maka perubahan adalah momentum terbaik dalam pilkada Kabupaten Pulau Taliabu untuk mencari pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin-pemimpin yang amanah. Bapak Ibu sekalian, putra terbaik di depan kita ini, cari namanya selama menjadi anggota dewan, tidak pernah tersandra. Padahal calon bupati kita ini dua periode di Kota Bau-Bau, tidak pernah tersandra terkait dengan persoalan korupsi. Cari di internet sendiri. Di sini juga kalau dia telah berjalan, dia akan habis di punggung jalan. Makanya BPKP tidak pernah menjelat ke beliau untuk mengembalikan uang negara. Nanti yang bisa percaya. Ya, kepada orang muda kita, saya berikan waktu untuk menyampaikan gagasan-gagasan Abdi ke depannya. Saudara Sudarlin Antong, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam perubahan, saudara-saudara sekalian. Negeri ini butuh perubahan. Selama 20 tahun dipimpin oleh mereka, maka negeri ini banyak rusuknya, saudara-saudara sekalian. Maka hadirlah pasangan Abdi dengan misi perubahan, saudara-saudara sekalian. Ini adalah pasangan yang sesungguhnya dengan misi perubahan. Ingat saudara-saudara sekalian, pasangan Abdi adalah putra tulen Kabupaten Pulau Taliabu dengan nawaitu yang baik untuk melihat negeri ini 5 tahun ke depan, saudara-saudara sekalian. Kami menitipkan pesan dan amanah kami kepada siapapun dia yang memimpin dengan misi perubahan, karena bagi kami generasi muda sudah muak kami lelah melihat daerah kita ini, saudara-saudara sekalian. Pasangan Abdi ini menginginkan yang namanya perubahan. Setuju saudara-saudara? Setuju? Nomor kita siap berjuang, siap berjuang. Ya, pasangan Haji Abidin Jaba dan pernah menjadi anggota DPRD 5 tahun di Kabupaten Pulau Taliabu, masing-masing satu periode. Dan dia kita percaya, nanti kita tanya pasangan Abidin Jaba, persoalan yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu, mungkin mereka berdua juga tahu betul. Yakin dan percaya mereka juga tahu betul. Kan kami selalu mengawal kebijakan pemerintah daerah selama 5 tahun ini. Goblok saudara-saudara sekalian. Betul saudara-saudara? Goblok atau tidak? Oleh karena itu, saudara-saudara yang ada di Kota Bogor, ayolah sama-sama kita mengawal pasangan Haji Abidin Jaba dan juga Deddy Mirza, atau yang bisa kita kenal dengan pasangan Abdi. Harga yang harus kita bayar. 10 tahun kita jalani pemekaran daerah ini, kita lari bahkan jalan di depan. Berjalan mundur, anggaran kita tiap tahun bertambah, namun kita berjalan mundur. Menitipkan amanah kepada orang-orang yang
jujur dan menitipkan amanah dan pimpinan kepada orang-orang yang benar. Tanpa itu tidak ada perubahan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, mari kita menyatu yang ketiga. Kita menitipkan amanah kita untuk merubah wajah Kabupaten Pulau Taliabu. Harapan-harapan itu, amanah itu harus dititipkan kepada orang yang jujur, orang yang bersih, bukan otak-otak rampok, bukan otak-otak pencuri. Kepemimpinannya harus orang yang jujur. Jadi untuk masyarakat Kota Bogor dan khususnya pedagang-pedagang kaki lima, kalau ingin sejahtera perekonomian, solusinya hanya di pasangan api. Karena mensejahterakan rakyat dan menumbuhkan ekonomi. Belok kiri. Ya. Belok kiri. Saya yakin bahwa seluruh masyarakat Kota Bogor, juga pemerintah desa maupun pemerintah daerah, saya rasa apa yang saya rasa juga pasti mereka juga rasa bahwa mereka juga sudah lemah, sudah lelah dengan kondisi daerah ini. Maka dari itu kami yang ikut terlibat mengawal pasangan api mengajak seluruh masyarakat Kota Bogor untuk menuju bersatu perubahan, karena pasangan api menginginkan yang namanya perubahan, karena perubahan adalah suatu keharusan. Anggaran sudah dicoki, jalan telah dibikin, dengan jalannya pada jalan saja merusak. Tapi lagi di Kota Bogor ini yang akan kita lewati, Pak Ombak Bapak Ibu sekalian. Aku sebesar kita tutup kebetulan anggaran kita Bapak Ibu sekalian banyak yang keluar. Maka nomor satu dan visi-visi bagi Abhidja Abah adalah agar apa? Agar tentunya bisa dialokasikan kepada perjuangan tadi, perjuangan kebahagiaan, perjuangan UMKM, gaji aparat desa, setelah boleh lagi foto-foto. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini dalam deklarasi pemilu kada damai bersama seluruh paslon cakada calon bupati, calon kepala daerah Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2024-2029. Oke, sekian. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.